surat dari Pemda. Bud, ini ada surat dari Pemda. Katanya akan ada pembatasan aktivitas luar. Anak-anak disarankan suruh pakai masker. Ya udah biasa kali, namanya juga deket kota. Tapi pabrik di jalan itu bikin tempat kita tuh banyak polusi. Itu pabrik kan udah lama juga, lagian mereka kasih kerjaan juga kan? Tapi ini soal kesehatan. Masa harus nunggu anak-anak sakit dulu? Ya, ayo kita berangkat. Iya, ayo kita berangkat. Ayo ya, buru nanti kita telat. Oke, kita berangkat dulu ya. Ibu pamit dulu ya. Oke, kita mau berangkat dulu ya. Bu Nur, Bu Siti. Sus, mampir. Dari mana aja? Tadi aku habis dari pabrik, katanya mereka buka lowongan kerja loh. Tapi semenjak pabrik itu ada, air sumur aku jadi bau banget. Sama, di rumah aku juga gitu. Kemarin anak-anak aku sampai gatal tahu. Ibu, ini ada surat dari kelurahan, katanya udara sama air kita sudah mulai tercemar, jadi diminta untuk lebih hati-hati. Parah banget ya. Pasti gara-gara pabrik yang itu. Ya jangan nyalain terus pabrik dong, kan mereka juga bantu ekonomi. Bantu boleh, tapi jangan bikin lebih sakit. Nah, betul tuh, Sus. Iya juga sih. Terus kita harus gimana dong kalau kayak gini? Pak Jaka, mau ke pasar Pak? Iya nih sus, ada lagi ngomongin apa tuh? Ini Pak, katanya lagi pada ngeluh gara-gara pabrik. Oh iya loh, rumah Umi juga. Harusnya pabrik jangan lingkungan kita ya. Iya banget. Ya kan? Oh alah gitu ya. Ya udah dah, kita pamit dulu ya. Hati-hati ya di jalan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa nih rame-rame? Ini siapa? Oh iya Rin, kenalin ini Ulan, teman SMA gue. Dia tuh peduli banget sama lingkungan, apalagi soal lahan warga yang jadi pabrik itu loh. Jadi kita bisa nih nanya-nanya ke Ulan tentang pabrik itu. Oh ya boleh, silakan masuk. Terima kasih. Ya. Jadi gimana tentang pabrik yang ada di sana? Jadi soal pabrik di sana sebenarnya kan memang tidak boleh ya oleh pemerintah, tapi karena pabrik itu maksa terus, jadinya mau nggak mau dan mungkin pemerintah dibayar ya sama pabrik itu. Ya mungkin ya. Iya kan, jadi pasti kayak gitu terus kan. Apa Di sini jadi juga bayar nggak sih? Iya. Anak aku sampai gatal-gatal tahu. Kan. Jadi mungkin karena mungkin dibayar, jadi pemerintah bisa ngizinin pabrik itu. Banget ya pemerintah. Terus kita jadi sebagai warga nggak nyumpain ya. Iya, betul. Jadi kita nggak dirugikan banget kan. Iya. Walaupun pasti kayak gitu pemerintah. Main yuk. Mei dipanggil sama teman. Sebentar ya. Iya, Ibu. Bu, aku izin mau main ya. Iya, hati-hati ya. Pulangnya jangan sore-sore ya. Iya, Bu. Mau minta duit buat beli cimol bojo. Ibu, makasih ya, Bu. Sama-sama. Iya. Juga udah jadi jelek. Tuh, pasti ngerasain. Namanya juga. Ada yang mau kayak gitu loh. Kita mau kemana nih? Akhirnya mereka sampai di danau. Tenang tapi terasa berbeda. Di balik indahnya pantulan langit, ada cerita lama yang mulai terungkap. Oh iya, ngapain ya dia? Samperin yuk. Ayo. Doni ngapain? Don, kamu lagi apa? Lagi duduk aja sih di sini. Tadinya aku mau ke danau, cuma karena sendirian ya udah aku di sini. Oh ya, udah, ayo kita bareng aja. Ayo. Ayo.
Oh iya, aku mau cerita sama kalian. Jadi kata kakek aku tuh dulu di sini ada pabrik tahu. Kalau sekarang mah udah digusur sama warga. Loh, tadi ibu kita juga ngomongin pabrik itu di rumah aku. Emang benar di sini dulu ada pabrik? Dulu ada di sini, cuma itu dulu ya. Kalau sekarang mah udah nggak ada. Soalnya kata warga tuh bikin air kita jadi bau gitu. Nah, gimana ya, kan pabriknya dibangunnya dekat rumah kita, jadi otomatis airnya juga bau. Terus nanti kita main di mana dong kalau air danau jadi bau? Iya. Kalau pabrik yang kemarin digusur, pabrik yang sekarang juga digusur gak ya? Kalau nanti digusur kita ikut gusur yuk. Ayo. Ayo dah. Obrolan anak-anak tadi hanyalah permukaan kecil dari masalah yang lebih besar. Di tepi danau yang sama, rencana-rencana dewasa sedang disusun. Bukan soal bermain, tapi soal citra, uang, dan kekuasaan. Di balik pabrik yang katanya bermanfaat, Jadi, ada saya cerita mau yang bangun ingin pabrik dikendalikan. di sini, dan warga tuh banyak banget keluhannya. Loh, Del, ini siapa? Oh, ini reporter Mas, dia namanya Nani. Reporter yang kita sewa. Oh, reporter. Emangnya ada apaan? Kok pakai reporter segala? Ya kan Mas tahu sendiri, kita mau bangun pabrik di sini, tapi warga-warga kan kadang nggak setuju, banyak banget keluhannya. Nah, nanti pabrik kita citranya jadi buruk dong. Kita kan harus naikin engagement pabrik. Oh iya, berarti gini. Nani, coba kamu angkat berita tentang sisi positif tentang pabrik ini, kayak misalkan pabrik ini tuh membangkitin perekonomian warga sekitar, terus membuka peluang pekerjaan dan juga menyediakan CSR. Pokoknya yang kayak gitu-gitu kamu angkat, kamu jadiin artikel, terus bikin seolah-olah pabrik ini tuh kayak bermanfaat banget buat warga sekitar. Baik, Pak, aman-aman. Jadi intinya di artikel itu nggak usah bahas keluhan warga, nggak usah bahas polusi, intinya sisi positifnya aja ya. Ah, betul. Jangan sampai kamu masukin sedikit sisi negatif dari pabrik ini. Kalau soal bayaran, aman. Tenang aja. Pas kamu nggak usah khawatir, kamu cuma fokus bikin berita seolah-olah pabrik ini bermanfaat. Gitu aja. Baik Pak Bu, akan saya terbitkan artikel sesuai arahan Pak Bu. Aman-aman. Kira-kira artikelnya tanggal berapa ya bisa diterbitin? Memungkinkan artikelnya mungkin tanggal 19 Mei sih Bu. Bagaimana dari Bapak Ibu? Baik, Ya. udah setuju kita. Deal ya? Deal ya? Pabrik kita yang Di bawah teriknya matahari, di tepian danau yang tenang, sebuah rencana mengenai pembangunan pabrik mulai terbentuk. Tak jauh dari sana, di kediamannya, Rina diliputi kegelisahan yang tak mampu ia redam. Halo, Lin. Iya, Rin. Aku mau tanya, emang benar pabriknya jadi dibangun? Kemarin aku udah nanya kerjaan di sana, sama baca berita dari koran juga. Loh, emang gak bahaya kalau misalkan dibangun di permukiman kayak gini? Gimana ya, Rin? Sebenarnya aku juga khawatir, tapi aku butuh uang untuk sekolah anak aku. Udah dulu ya, Rin. Aku matiin dulu, aku ada janji sama orang pabrik sekarang. Ruth, mau kemana? Mau ke pabrik ya? Jalan yuk. ayo. Ruth, kamu baca berita di koran nggak tentang pabrik itu? Iya, aku udah baca. Kenapa? Aku jadi takut kita kena dampaknya. Alah, kamu pikir deh, Rin, sekarang tuh orang susah nyari uang, banyak yang nyari kerjaan. Emang ada yang mau ngasih kerjaan hari ini? Iya juga sih Ruth, apalagi sekarang aku juga butuh uang untuk sekolah anakku, makanya aku niat mau kerja di sana. Khawatir akan pembangunan pabrik dekat danau, warga segera mengorganisir demo. Puluhan orang berkumpul, lantang menyuarakan penolakan. Akankah suara mereka didengar? Ada apa ini ibu-ibu, bapak-bapak? Tenang, ada apa? Woi, mikir, masa pemukiman dijadiin pabrik? Kalian Pak, kami bukannya menolak pembangunan, tapi kalian membuat pabrik di sini itu akan merusak air dan udara di sini. Ada apaan sih ini rame-rame? Ya elah, pada demo-demo, orang kalian juga pada daftar kok kerja di sini, ngapain pada demo?
kalian ngapain di sini? Pulang. Tapi itu kenapa rame-rame kita kan penasaran? Ini bukan urusan kalian. Pulang. Nggak mau, pokoknya kita mau ikutan. Wah, nggak bisa gitu dong, Bu. Ini kan permukiman kita. Masa kita diam aja diginiin? Betul. Pabriknya aja belum jadi, tapi air udah tercemar. Aduh, gimana sih? Setelah semua amukan larut, yang tersisa hanyalah ruang kosong. Perlahan, kenangan kami pun tenggelam dalam kesunyian. Ini kan dulu tempat kita mainnya. Iya. Lagi kita sering berenang di sini nggak sih? Iya, kalau sekarang kita berenang di sini, sama aja kayak nyari mati nggak sih? Kita udah kalah ya. Iya, tempat tinggal kita sekarang udah mati. Unjuk rasa masa Aliran di air depan Sungai pabrikan Cilengsi ibu aliran susu Sungai Cilengsi Cilengsi satu dan berwarna berwarna warna masa Setiap hari saya mancing di sini, jadi kalau misalkan saya mancing gitu ya, ya ini yang keluar airnya selalu biru gitu. Jadi kadang susah dapat ikan juga karena banyak limbah begini kan, ya namanya masyarakat. Terus menangani persoalan yang terjadi sejak 2 pekan lalu. Bahkan perbaikan kebocoran pipa dinilai lambat hingga pantai dan isinya terus tercemar limbah hingga warga kesulitan mencari ikan dan membuka wisata. yang saya mau air cucu itu kembali jernih biar bisa dipakai lagi. Di situ tuh, di rumah itu. Halo, saya udah pusing banget. Ngeplak pakai begini.